Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nurfadila Putri dengan NIM 2006793 dari kelas 4B Program Studi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku yang berjudul Islam Sebagai Ilmu karya Kunto Wijoyo. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Cucu Surahman, MAG, MA. Nah, buku yang saya review ini berjudul Islam Sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika. Nama pengarangnya yaitu Kunto Wijoyo dan penerbitnya Tiara Wacana. Tahun penerbitnya yaitu edisi kedua cetakan 1 Januari 2007. Dalam buku Islam yang berjudul Islam Sebagai Ilmu, Epistemologi, Metodologi, dan Etika yang terdiri dari 136 halaman. Buku Islam Sebagai Ilmu merupakan satu buku yang berusaha menjelaskan Islam sebagai satu sumber pengetahuan bagi seluruh umat. Paling tidak, menurut penulis, ada beberapa alasan kenapa buku ini dibuat. Yang pertama, masih dipakainya semboyan islamisasi pengetahuan. Yang kedua, pengetahuan manusia hanya dibagi menjadi dua, yaitu qauliyah dan kauniyah. Ketiga, soal-soal mengenai dasar pengetahuan atau epistemologi, cara menerjemahkan agama yang normatif ke dalam ilmu yang teoritis atau metodologi, dan hubungan antara Islam sebagai ilmu dan realitas atau etika. Semuanya masih remang-remang. Menurut pandangan Kunto Wijoyo, islamisasi pengetahuan merupakan gerakan intelektual yang syarat nilai keagamaan, akan tetapi nampak seperti halnya gerakan bisnis yang pragmatis. Dalam hal ini, Kunto Wijoyo ingin memaknai islamisasi pengetahuan dan ingin mendorong supaya gerakan intelektual umat sekarang ini menjadi lebih jauh dan mengganti islamisasi pengetahuan menjadi pengilmuan Islam. Dengan paparan yang sangat mudah, dipahami buku ini menjelaskan hubungan Islam dan ilmu pengetahuan, baik menyangkut aspek-aspek epistemologi atau dasar-dasar pengetahuan, metodologi atau cara-cara menerjemahkan agama yang normatif ke dalam ilmu teoritis, maupun etika atau hubungan antara Islam sebagai ilmu dan realitas sosial. Islamisasi pengetahuan berusaha supaya umat Islam tidak begitu saja meniru metode-metode dari luar dengan mengembalikan pengetahuan pada pusatnya, yaitu tauhid. Dari tauhid akan ada 3 macam kesatuan, yaitu kesatuan pengetahuan, kesatuan kehidupan, dan kesatuan sejarah. Selanjutnya ada epistemologi paradigma Islam. Dalam pembahasan mengenai epistemologi paradigma Islam, ada 7 poin pokok. Yang pertama, Islam adalah suatu struktur. Yang kedua, strukturalisme transendental sebagai metode sesuai dengan keperluan Islam masa kini. Menurut Kunto Wijoyo, strukturalisme transendental akan sangat berguna bagi ilmu alam, kemanusiaan, dan agama untuk menyadari adanya totalitas Islam dan adanya perubahan-perubahan. Karena, kata Kunto Wijoyo, soal terbesar dalam Islam adalah bagaimana mengikuti perubahan tanpa kehilangan jati dirinya sebagai agama yang kafah atau menyeluruh. Agar agama sesuai dengan perubahan-perubahan, maka diperlukanlah agenda baru supaya unsur muamalahnya atau suatu yang dapat berubah tidak ketinggalan zaman. Dan agenda baru itu dapat menjadi lahan bagi ijtihad. Agenda tersebut terdiri dari 6 kesadaran. Yang pertama ada kesadaran adanya perubahan, yang kedua kesadaran kolektif, yang ketiga ada kesadaran sejarah, yang keempat kesadaran adanya fakta sosial, yang kelima kesadaran adanya masyarakat abstrak, dan yang terakhir yang keenam yaitu kesadaran perlunya objektifikasi. Baik, yang ketiga yaitu Islam mempunyai kemampuan untuk mengubah dirinya sendiri atau transformasi diri tanpa kehilangan keutuhannya. Yang keempat, tugas umat Islam sekarang ini adalah menyadari perubahan-perubahan di lingkungannya untuk menyesuaikan muamalahnya. Kelima, gambaran tentang Islam yang kaku, anti perubahan dan kuno ternyata tidak benar. Yang keenam,
kajian masalah-masalah kontemporer dalam bidang sosial, kemanusiaan, filsafat, seni, dan tasawuf dari sudut pandang Islam dapat menghilangkan kesan tentang Islam yang garang, melihat segala soal secara legalistik atau halal haram dan egosentris. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait metodologi pengilmuan Islam. Dalam hal ini, Kunto Wijoyo menjelaskan ada dua metodologi yang digunakan dalam proses pengilmuan Islam, yaitu integralisasi dan objektifikasi. Integralisasi merupakan pengintegrasian kekayaan keilmuan manusia dengan wahyu atau petunjuk Allah dalam Al-Quran beserta pelaksanaannya dalam sunnah Nabi. Sedangkan objektifikasi merupakan menjadikan pengilmuan Islam sebagai rahmat untuk semua orang atau rahmatan lil alamin. Kunto Wijoyo memaparkan alur pertumbuhan ilmu sekuler yang berawal dari filsafat menuju antroposentrisme, lalu menuju diferensiasi, lalu menuju ilmu sekuler. Sekulerisme muncul karena klaim yang berlebih-lebihan dari ilmu, juga muncul karena antroposentrisme dan diferensiasi filsafat. Kunto Wijoyo menganggap bahwa antroposentrisme dan diferensiasi dulunya sangat terbatas dalam ilmu dan perilaku, sedangkan sekarang sekulerisme merupakan suatu aliran pemikiran yang dapat menggantikan keyakinan agama. Kemudian, Kunto Wijoyo menjelaskan alur ilmu-ilmu integralistik yang berawal dari agama, kemudian teantroposentrisme menuju dediferensiasi dan menuju ilmu integralistik. Kunto Wijoyo juga menjelaskan tentang objektifikasi Islam, di mana objektifikasi Islam akan menjadikan Al-Quran terlebih dahulu sebagai honum positif yang pembentukannya atas persetujuan bersama warga negara. Dengan demikian, tidak seluruh syariat Islam menjadi hukum negara, tetapi melalui objektifikasi. Selanjutnya ada etika paradigma Islam. Ada 4 hal yang akan dibicarakan. Yang pertama yaitu terkait tujuan akhir paradigma Islam. Yang kedua, untuk keperluan keterlibatan itu, maka umat harus berjuang penuh dalam sejarah kemanusiaan, yaitu humanisasi atau memanusiakan orang, liberasi atau membebaskan manusia dari penindasan, dan transendensi atau membawa manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, paradigma Islam akan menggunakan metodologikal objektivis, artinya kita sepenuhnya menghormati objek penelitian, menjadikan objek penelitian sebagai subjek yang mandiri, menghargai nilai-nilai yang dianut oleh objek penelitian. Paradigma Islam tidak akan bertindak seperti ilmu sekuler yang banyak merugikan Islam atas nama objektivitas ilmu. Keempat, hanya berupa penegasan bahwa paradigma Islam tidak secara a priori menolak ilmu sekuler, tempat kebanyakan ilmuwan muslim belajar. Paradigma Islam tidak berniat merobohkan hasil kerja keras kemanusiaan selama berabad-abad itu, tetapi benar bahwa Islam sebagai ilmu akan selalu kritis terhadap semua pengetahuan, sekuler atau tidak, bahkan kritis kepada diri sendiri. Memasuki pembahasan terkait kelebihan dan kekurangan buku. Di dalam buku ini, penulis mengkritisi konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan dengan terperinci. Buku ini juga membahas tentang islamisasi pengetahuan. Islamisasi pengetahuan artinya mengembalikan pengetahuan kepada tauhid atau konteks kepada teks supaya ada koherensi dalam artian pengetahuan tidak terlepas dari iman. Hal itu bertujuan supaya kita memiliki hikmah yang atas dasar ilmu dapat dibentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai normatif Al-Quran, baik pada level moral maupun sosial. Buku ini sangat cocok bagi kaum pemuda yang akhlak mereka masih dalam kondisi kritis. Namun pembaca harus mengkaji ulang beberapa kalimat yang memiliki makna ambigu. Dalam memahami isi secara jelas, pembaca juga membutuhkan pemikiran yang logis dan rasional. Kekurangan buku ini terletak pada kalimatnya yang berlevel tinggi, sehingga tidak semua orang mengerti secara pasti.
masih banyak hukum-hukum yang tidak dicantumkan dasarnya, baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis. Cukup sekian review buku Islam sebagai Ilmu karya Kunto Wijoyo. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.